Lord Jesus, we are so thankful and grateful. We are so excited for the word of God. Kami percaya Engkau akan berbicara kepada kami dalam bahasa yang sederhana. Memberikan pengharapan setelah kami mendengarkan kesaksian yang menguatkan dari Pak Peter, Bu Cecilia. Bahwa berapapun lamanya kami berharap bersandar. Selama kami tidak menyerah, kami akan melihat jawaban Tuhan. Menguatkan kami semua yang kadangkala cuma masih menunggu 1 tahun, 1 bulan, tapi sudah terlebih dahulu menyerah. Tapi kami dikuatkan hari ini bahwa semua indah pada waktunya Tuhan. Jesus gives hope. Tuhan memberikan pengharapan. In Jesus name we pray. Semua ini berkati bersama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Alright. Silakan duduk. Saudara terkasih, kita sedang ada dalam tema khotbah berseri yaitu Faith, Hope, dan Love. Minggu lalu kita bicara mengenai love, kasih, loving people. Kita bicara mengenai Zacchaeus, orang yang harusnya diasingkan, orang yang dibenci pada saat waktu itu. Tetapi di mata Yesus, dialah tetap ciptaan Tuhan. Setelah saya khotbah, Teddy kasih kabar sama saya, katanya begini bahwa Muhammad Gandhi pada saat waktu itu justru karena gereja yang kurang membuat orang menjadi susah datang ke gereja. Ketika gereja di Inggris menolak masuk Muhammad Gandhi karena dia bukan kulit putih. Dan Muhammad Gandhi bilang, saya sangat mengagumi Yesus. Tapi yang saya tidak suka adalah kepada orang Kristennya yang suka menghakimi, suka mendiskriminasi, dan suka merasa paling benar. Dan itu yang sangat disesalkan buat gereja-gereja Inggris. Gerejanya gak salah, tetapi kadang-kadang orangnya yang salah. Yang selalu merasa paling benar dan suka menghakimi orang lain. Sehingga itu yang membuat Muhammad Gandhi akhirnya tidak memilih untuk menjadi pengikut Yesus. We are building the home of love. Kita membangun rumah kasih, bukan rumah kebencian atau saling menghakimi satu dengan lainnya. Judging. Tapi love without labels. Hari ini kita mau bicara Jesus gives hope. Ini satu cerita Alkitab yang sangat menarik. Ini berbicara bahwa Jesus gives hope when there is death. Waktu ada kematian, Yesus memberikan pengharapan. Kita tahu bahwa Yesus bisa meredakan badai. Cerita-cerita yang dahsyat di dalam Alkitab. Bisa mengusir iblis keluar dengan kekuatan apapun juga. Iblis di bawah otoritas Yesus. Dia menyembuhkan segala sakit penyakit. Bahkan wanita yang pendarahan 12 tahun. Orang yang sudah mati, nanti kita akan bahas sedikit, Lazarus. Bisa bangkit. Di sini kita akan belajar bahwa Yesus punya kuasa atas kematian. Kenapa ini penting kita belajar that Jesus has power over death? Karena saudara semua ini pasti satu waktu akan menuju kepada yang namanya kematian. Enggak ada satupun yang tidak akan meninggal di dalam kehidupan ini. Saya ingat ada satu gereja pendetanya lagi membuka khotbah mengenai seperti khotbah seperti ini. Dia bilang, semua orang di gereja ini, semua anggota gereja tempat ini pasti satu waktu akan meninggal. Ada satu anak tertawa terbahak-bahak, anak muda. Pendetanya kesel, dia sampaikan lagi bahwa semua anggota gereja di tempat ini pasti satu waktu akan meninggal. Dia tambah ketawa lagi. Dia bilang, young man, anak muda, kenapa kamu tertawa? Dia bilang, pastor, karena saya bukan anggota gereja ini. Jadi kan dia bilang yang anggota gereja ini yang pasti akan meninggal. Nah saya mau kasih tahu bahwa setiap kita pasti akan meninggal. Tapi bagi orang percaya, kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Bahkan firman Tuhan berkata kita bisa tertawa. Coba lihat Amsal 31 ayat 25. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3.
Ia tertawa tentang hari depan. Waktu saudara mengenal Yesus, hidup dalam Yesus. Sekalipun saudara dilemparkan, dihadapkan dengan kematian. Saudara bisa tersenyum. Nanti saya akan jelaskan kenapa saudara. Kita akan bahas perikop ini dari Markus 5 ayat 21-23 dan kemudian 35 ayat 43. Oke, kita akan bahas bahwa ini khotbah ini yang jarang saudara dengar. Bahwa ini mengenai sebenarnya salvation, keselamatan. Bukan hanya kesembuhan secara fisikal, no. Kita baca, lihat. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama, siapa saudara? Yairus, katakan Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kaki Yesus dan memohon dengan sangat berkata, anakku perempuan sedang apa? Sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Bukan Sakius lagi. Yairus ini adalah pemimpin agama yang sangat dikenal dan dihormati. Dan akhirnya Yesus pergi dengan Yairus. Dan orang banyak berbondong-bondong mengikuti mereka. Tapi dalam perjalanan lihat, mau menuju ke rumah Yairus untuk menyembuhkan anaknya yang sakit dan hampir mati, saudara. Ini udah di ujung, di terminal ill. Di ayat 35 ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, apa saudara? Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat yaitu Yairus, apa? Jangan takut, percaya aja, Jesus gives hope. Walaupun sudah ada dalam kematian. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, yaitu tim inti daripada Yesus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Nanti saya jelaskan ini siapa sih yang ribut, bukan bikin keributan. Karena Yairus itu kepala rumah ibadat, orang yang kaya, yaitu yang disewa secara profesional, yang kalau orang meninggal tuh dia menangis, nanti kita bahas. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak apa saudara? Mati tetapi tidur. Tapi orang-orang itu menertawakan Yesus, maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya lah ayah dan ibu anak itu, dan mereka masuk bersama-sama Yesus ke kamar anak itu, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya apa saudara? Ini penting. Talita kum, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub, dengan sangat ia berpesan kepada mereka semua supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Ini ada dua hal yang menarik. Waktu Yesus dalam perjalanan nanti menyembuhkan wanita yang mendarahan 12 tahun, Yesus bilang, ya bersaksilah. Tapi hari ini, yang terakhir ini, Yesus bilang, jangan kasih tahu siapa-siapa. Saudara pikir, kenapa sih Yesus bilang begini, jangan seorang pun mengetahui hal itu. Akan kesembuhan, mujizat yang Tuhan lakukan. Yang mana anak itu yang udah mati bisa bangkit. Saya bisa bayangkan kalau mereka mulai bersaksi kepada orang-orang, motivasi berjumpa Yesusnya beda. Mereka akan bawa yaitu neneknya, suaminya, istrinya yang udah mati akan diseret tuh mayat-mayat. Dan juga itu akan ada jadi parade zombie yang akan di jalanan, saudara bisa bayangkan. Itu bisa terjadi. Karena tujuan Yesus bukan untuk menunjukkan nih saya hebat luar biasa dan akhirnya orang datang dengan motivasi yang salah. Tapi tujuan Yesus datang ke dunia untuk membereskan dosa, mati di atas kayu salib. Hari ini kita akan belajar 4 hal. Dan ingat, di poin yang paling penting adalah poin keempat. Ini benar-benar poin keempat is amazing. Kalau saudara bisa tangkap poin keempat ini, saudara gak takut yang namanya mati. Benar? Gak takut saudara. Kalau saudara bisa sampai poin 4 dan bisa mengerti this revelation. You're not afraid to die. Yang pertama, pada saat kita tidak tahu harus berbuat apa, berserulah kepada Yesus.
Yairus itu lagi memohon kepada Yesus. Kenapa anaknya udah mau mati, saudara? Saya bisa bayangkan kalau sebagai orang tua, anak udah mau mati. Saya dengar aja gimana keluarganya Pak Peter aja tuh, anak-anaknya tuh sayang banget. Willy tuh udah bisa nangis, maksudnya karena mengasihi dan mencintai papahnya. Saya tahu Willy orangnya very tough. Tapi bisa cengeng seperti itu kenapa? Karena lihat, kalau papanya kan lebih kuat, tenang, lebih kuat. Orang lain tuh bisa nangis. Saya ingat waktu IJ pada saat itu jarinya harus dioperasi. Dan saya coba untuk menenangkan dia. Waktu itu Pastor Liv lagi pelayanan jadi gak bisa. Jadi saya harus sendiri menemani dia di rumah sakit untuk mau masuk operasi. Dan dia kesakitan. Yang lebih sakit siapa? Ya sayanya pastinya. Saudara bisa bayangkan gak sih rasa sakit dan frustasi daripada Yairus? Saudara harus tahu dulu latar belakangnya. Di sinagog, Yairus ini adalah orang yang menentang Yesus. Orang yang menentang Yesus menerima Sakeus. Orang yang menentang Yesus yang melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan peraturan agamawi. Jadi Yairus ini membenci yang namanya Yesus. Saudara tahu latar belakangnya, dan dia kepala rumah ibadat yang sangat dihormati. Orang yang beroposisi dengan Yesus. Saudara bisa bayangkan, saudara. Kalau kita lagi desperate, when you have a desperate need. Next slide. Waktu kita punya rasa keputusasaan, gak tahu lagi mau kemana, kita baru mencari Tuhan. Gak mungkin yang namanya Yairus itu, nanti kita tersungkur di bawah kaki Yesus memohon begitu. Orang yang sombong, yang beroposisi, yang menolak Yesus, tersungkur memohon kepada Yesus. Hidup kita juga sama, pada saat satu titik. Udah uang gak berlaku, koneksi udah gak berlaku, kehebatan sudah gak berlaku. Ingat di 2 Samuel 22 itu juga, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku. Aku berseru dan ia mendengar suaraku, dan dari baitnya teriakanku minta tolong masuk ke telinga Tuhan. Biasanya nih kita cari Tuhan nih kalau lagi ada masalah. Kita cari Tuhan atau kita selesaikan dulu dengan kekuatan kita. Jadi kita pakai doa itu baru senjata yang paling akhir. Biasanya gitu. Kalau kekuatan kita masih bisa lakukan ke dokter, duit, semua, lawyer lah semua. Ya udah, Tuhan gak penting. Nanti kalau udah nggak tahu lagi, baru last resortnya cari Tuhan. Kenapa kita nggak cari Tuhan terlebih dahulu dalam setiap masalah yang kita hadapi? Saya bersyukur kesaksian yang kita dengar. 30 tahun itu nggak mudah. Bu Cecilia terus berdoa bersama-sama keluarga, nggak mudah. Enggak, family itu semuanya Cinderella story. Tapi kalau hari ini istrinya bisa melihat suaminya bersaksi, menyebut nama Yesus, menguatkan kita semua. Bukankah itu sesuatu yang indah? Yang tidak bisa diukur dengan uang seberapapun. Dia bisa punya iman, saya sudah sembuh. Itu kan imannya dia, keyakinannya dia. Saya sangat bersyukur. Saya percaya banyak orang baru bentar udah menyerah. Tapi saya bersyukur orang yang tidak menyerah. Dia akan melihat jawaban Tuhan. Bukan waktunya saudara. Tapi indah pada waktunya Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yeremia 33 ayat 3. Yuk baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Nomor 1,
Pada saat kita tidak tahu harus berbuat apa-apa. Berseru kepada Yesus. Katakan berseru. Ini penting, saudara. Kedua, pada saat kita harus menunggu, tetaplah percaya kepada Tuhan. Yesus setuju. Waktu Yairus minta untuk Yesus datang ke rumahnya karena anaknya sakit udah mau mati. Kalau saudara baca Alkitab, Yesus setuju. Yesus berjalan bersama dengan Yairus. Tapi saudara tahu, ini yang menarik di poin kedua. Saat kita harus menunggu, tetaplah percaya kepada apa? Tuhan. Waktu dalam perjalanan, saudara. Tiba-tiba dia melewati kerumunan orang. Begitu banyak yang mengikuti Yesus. Tiba-tiba dia merasakan jubahnya tuh ada yang menarik, saudara. Kalau ini dalam perikop lainnya, itu dia berkata gini, Tuhan asal saja ku jamah jubahmu, aku akan sembuh. Ini wanita yang sudah pendarahan 12 tahun. Yesus lagi dalam perjalanan mau ke rumah Yairus. Dan Yesus melayani wanita itu. Berarti perjalanannya terhenti, saudara. Karena bukan hanya wanita itu, yang lain juga ikut mau dilayani. Padahal Yairus bilang, ini cepet-cepet dong, anakku udah mau mati, saudara. Nanti ada buktinya, saudara, ini menarik. Saya ngebayangin kalau si Yairus pakai jam Rolex karena ini orang kaya banget gitu. Dan kemudian dia lihat kakinya terus, hei cepet dong Yesus, cepet dong. Abis ngelayanin, aduh ngelayanin itu. Aduh anak aku udah mau mati. Nggak sabar, saudara. Pernah nggak saudara seperti minta mohon sama Tuhan. Aduh Tuhan, kapan sih Tuhan? Ayo dong Tuhan, jawab Tuhan. Aduh Tuhan. Ingat bahwa Tuhan momentum itu lebih penting daripada waktu. Ada waktunya Tuhan jawab secara langsung segera. Ingat waktu Petrus berjalan di atas air karena dia bilang, guru kalau benar itu engkau guru suruh aku berjalan di atas air. Tuhan bilang datanglah, dan Petrus berjalan di atas air dan tiba-tiba dia fokus kepada masalah, dia tenggelam dan kemudian dia bilang, Tuhan tolonglah aku. Detik itu juga Tuhan menolong. Yes, bisa. Instantly. Supaya saudara ngerti yang benar pengajaran. Yang kedua, Tuhan bisa jawab yang berbeda. Paulus sampai memohon Tuhan, singkir, Tuhan cabut duri ini dalam dagingku. Tuhan, sampai 3 kali, Tuhan sakit banget Tuhan. Bukan duri secara duri ikan, enggak. Tapi masalah yang harus dihadapi ini, dia bilang Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku padamu. Justru waktu lemah, kuasaku sempurna. Jawaban Tuhan berbeda dengan apa yang Paulus minta. Jadi jangan selalu memaksakan bahwa jawaban kita ini udah yang paling benar. Tuhan yang paling tahu kok. Benar gak saudara? Yang ketiga, jawaban Tuhan adalah menolak permintaan kita. Siapa yang ditolak? Yesus. Waktu di Taman Getsemani, Tuhan, singkirkanlah cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Tetap Yesus harus menjalankan salib di Golgota. Tuhan bilang, ini salib yang kamu harus jalankan. Kalau anak saudara masih kecil, terus bilang, Pak, mau beli ular dong buat mainan. Anak orang-orang punya anjing cocok, anjing pudel. Saya mau ular deh. Saudara sebagai orang tua yang normal, kasih gak saudara anak saudara punya ular kobra gitu? Kalau gak ular itu makan sama anak saudara. Buat anak saudara, mungkin dia suka. Tapi sebagai orang tua, tahu yang terbaik. Benar gak? Saudara punya rumah tangga, punya aturannya masing-masing. Punya boundary-nya masing-masing. Sebagai kepala rumah tangga, saudara yang mengatur rumah tangga. You have the spiritual boundaries.
Di sini JC, Tuhanlah yang gembala yang agung. Tuhan yang punya otoritas tertinggi. Tapi Tuhan mempercayakan saya sebagai spiritual pastor, senior pastor. Untuk bisa apa yang Tuhan mau. Yang terbaik. Apakah yang terbaik itu adalah yang terbaik buat di luar? Yang enggak. Tapi setiap rumah tangga itu punya aturannya masing-masing. Nah sama saudara terkasih. Tuhan bisa menolak. Yang berikutnya adalah poin kedua ini. Tuhan menunda di ayat ke-11. Yohanes 11 ayat ketiga. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus apa? Tuhan, dia yang engkau kasihi, apa saudara? Sakit. Dan kalau selanjutnya kau sudah tahu, waktu dalam perjalanan setelah Yesus menyembuhkan itu, kabarnya bukan hanya sakit, bahwa anakmu Zairus udah mati. Udah gak ada gunanya si guru terus meneruskan perjalanan. Dah anakmu udah mati, saudara. Bisa bayangkan gak? Sudah mati. Tapi Yesus tahu bahwa membangkitkan seseorang dari kematian akan membawa sukacita yang jauh lebih daripada hanya menyembuhkan orang yang sembuh, orang yang sakit. Kalau hari ini saudara sedang menunggu jawaban Tuhan, pesan Tuhan adalah sabar. Mungkin saudara bertanya, berapa lama lagi Tuhan? How long? Lord, I have to wait. There is so much sin and injustice. Ingat di Mazmur 94 ayat ketiga saat itu Habakuk mendapatkan nubuatan bahwa orang-orang ini akan bertobat. Ingat loh Habakuk. Sampai keluarlah ayat ini. Dia bilang Tuhan ini orang-orang udah semakin jahat. Berapa lama lagi? Karena suka gak sabar saudara. Kalau Bu Sisilia gak sabar, nggak akan bisa mendengar kesaksian sampai hari ini 30 tahun loh saudara. Benar nggak Pak Peter ya? Kalau pergi nggak cuma sehari 2 hari kan? Bisa sebulan bisa? Bisa, oh seminggu paling. Terus nggak tahu kemana gitu. Tapi 30 tahun. Ya mungkin kalau misalnya ini Tuhan capek, Tuhan udah 3 tahun. Firman Tuhan berkata dalam 2 Petrus 3 ayat 8, lebih baik. Apa saudara? Firman Tuhan bilang lebih baik. Tuh, ada sini tuh ayatnya. Yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti 1 hari buat Tuhan. Jadi 1000 tahun itu buat kita itu kayak buat Tuhan tuh 1 hari. Jadi kadang-kadang kita menantinya tuh 30 tahun. Buat Tuhan tuh mungkin baru cuma 30 menit. Atau 3 menit. Pada saat kita tuh mau segala sesuatu cepat-cepat, saudara. Tuhan jawab doa kita. Next slide. Tuhan gak terlalu cepat-cepat. Kan tadi udah dibahas, ada waktunya Tuhan jawab, ada waktunya Tuhan kasih jawaban yang lain, ada waktunya Tuhan tolak jawaban kita, ada waktunya Tuhan bilang, tunggu sabar. Katakan sabar. Kita yang punya waktu yang menentukan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Yang ketiga, yang pertama, kita harus berseru kepada Tuhan. Yang kedua, waktu harus menunggu, tetap percaya. Yang ketiga, pada saat kita dapat kabar tidak baik, tetap melangkah bersama dengan apa saudara? Tuhan. Oke, sekarang Yesus melanjutkan perjalanannya. Ini kan habis menyembuhkan, nih ada wanita yang pendarahan 12 tahun. Yesus bilang, oke, let's go, Yairus. Belum dapat kabar nih. Apa-apa. Tiba-tiba di ayat 35. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika
Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata apa? Anakmu sudah mati dan apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru. Dari punya pengharapan tadinya, yang anaknya sakit parah tapi masih mungkin sembuh. Tapi tiba-tiba, boom, anaknya udah mati. That's it. Too late, terlambat. Nggak ada lagi pengharapan. She is dead. Kalau dalam bahasa hari-harinya, pastor, anakmu udah mati. Tapi Yesus give hope. Jesus give hope. Ayat 36. Don't be afraid. Jangan takut. Tetap percaya. Amin, saudara. Tetap percaya. Kabar baik bisa datang dalam bentuk yang macam-macam. Teman saya, Pak Jo, owner daripada Maxindo Indonesia. Pemasok motor BMW juga untuk seluruh Indonesia. Ada satu cabang di Bali besar sekali. Pak Oka yang pegang. Tiba-tiba jam 4, jam 5 pagi dapat telepon dari polisi. Bahwa anaknya ada di rumah sakit. Bukan karena tabrakan ditabrak. Tapi kecelakaan sendiri. Anak tunggal satu-satunya. Teman Jacob juga sekolah. Penerus usaha yang sangat besar nationwide ini. Dalam keadaan masih ada pengharapan untuk bisa sembuh. Sampai rumah sakit ternyata meninggal dunia. The only son. Pukulan yang berat. Tidak mudah. Salah satu drummer kita waktu itu masih muda. Brother Rocky pernah tahu gak yang namanya Ronald? Anes tahu. Hari Sabtu, Minggu mau pelayanan. Masih teleponan, chatan sama pacarnya. Jam 11, jam 12 malam. Sehat gak? Gemuk gak, sakit-sakitan gitu. Tinggi, suka main futsal. Dibangunin pagi-pagi, sudah meninggal. Buat ibunya pukulan yang berat banget. Sampai pingsan berkali-kali waktu kami datang untuk memberikan kekuatan. Dan tanya terus, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Masih muda. Anak laki satu-satunya yang penerus usaha yang sangat besar juga buat ayahnya. Bisa aja pada malam hari kita dapat kabar yang tidak baik. Tiba-tiba didiagnosa. Tahu-tahu cancer. Stadium 2, 3, 4. Tapi setiap kali saudara mendengar kabar yang tidak baik. Pesan Tuhan sederhana. Jangan menyerah. Don't give up. Do not quit. Hear the word of Jesus. Yesus bilang, don't be afraid. Jangan takut, only believe, tetap percaya. Yang setuju katakan amin. Oh, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Ada pemulihan, ingat di Taman Eden saudara. Bagaimana hubungan Adam dan Hawa pada saat waktu itu. Hawa jatuh di dalam dosa dan kemudian melibatkan untuk Adam juga jatuh dalam dosa. Tapi peran Tuhan, the creator of this universe yang harusnya setiap manusia saudara saya akan hilang kemuliaan Tuhan dan pasti akan binasa. Tapi Tuhan punya cara, dia turun ke dunia untuk memulihkan dosa umat manusia. Wow. Ketakutan akan bilang begini, menyerah loh, give up aja. Menyerah dengan masalah yang kamu punya. Tapi orang yang beriman tidak akan berkata demikian, tetap berjalan. Ketakutan akan berkata demikian. Nggak ada jalan, there is no way. Lihat keadaan kamu. Orang yang beriman hanya berkata, only believe, tetap percaya. Mungkin saudara diperlakukan tidak adil. Bahkan saudara mau cepat-cepat bunuh diri. Penyakit udah gak bisa disembuhkan. Dan saudara bertanya sama Tuhan. Ingat, Tuhan gak butuh jawaban dari pertanyaan saudara. Tuhan tidak butuh memberikan jawaban. Karena dia sudah memberikan janjinya. Dia berjanji bahwa
segala perkara dapat kutanggung dalam Kristus yang memberikan kekuatan bagiku. Roma 8 ayat 28. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Casey Carter pernah memberikan satu tulisan yang menarik. Coba keluarkan tulisannya. Berdiri di atas janjinya yang tidak bisa gagal. Saat badai datang, membuat kita ragu-ragu dan ketakutan menyerang. Dengan firman Tuhan yang hidup, aku akan menang. Berdiri di atas apa saudara? Bukan janji manusia. Di atas janji Tuhan. Karena itu saya akan tidak pernah kompromi sedikit pun untuk mengajarkan di luar konteks kebenaran firman Tuhan. Because this church is built because of Jesus. Jesus have to be the strong foundation. The word of God is the source of inspiration. Not inspiration outside. It's the source for the word of God. No. Tetap firman Tuhan dasar di atas segala-galanya. Yang pertama saat kita tidak tahu harus berbuat apa. Berseru. Katakan berseru. Pada saat kita harus menunggu. Tetap apa saudara? Percaya. Pada saat kita dapat kabar tidak baik, tetap apa saudara? Saudara gak percaya. Bentar bro Rocky. Maju bentar. Sini. Thank you lah bro Rocky, itu perhatian banget loh. Sampai kasih tahu untuk Pastor Ed supaya bisa tidur. Dicoba, kelingking ditekan 30 detik dalam. Kalau gak bisa lagi 3. Tadi dicoba. Tidur bener bro. Walaupun jam 4. Tapi lumayan, biasanya kan di atas jam 5 tidur. Ini ya. Di poin ketiga nih menarik. Tadi kan dikatakan pada saat kita dapat kabar tidak baik, tetap apa saudara? Langkah sini. Ingat kan begini, kan berjalan nih sama Yesus. Terus Yesus harus berhenti kan melayani karena ada wanita yang mendarah dan semua. Terus ada orang yang datang kabar, bilang, Pastor, anaknya udah mati. Dia bisa aja bilang ini, oh gitu. Dia marah sama Yesus bisa. Yesus, makanya kenapa sih udah tahu anak saya udah mau mati, masih ngelayanin ini. Tuh sekarang anaknya mati. Tapi Yesus bilang jangan takut, percaya aja. Dia bisa ngambek loh saudara. Orang kan sekali ngambekan kan. Dia bisa ngambek ninggalin Yesus. Bisa ninggalin, coba tinggalin. Bisa. Kalau dia ninggalin, anaknya bisa sembuh gak saudara? Bisa bangkit gak? Mati pasti. Balik lagi. Tapi dia gini nih. Yesus bilang percaya aja. Jalan bersama dengan Yesus. Artinya, sekalipun kita dapat kabar tidak baik, tetap melangkah sama Tuhan. Apapun keadaan kita, tetap stay with Jesus. Karena kita tidak tahu. Yang tahu jawabannya dan kapan, itu Tuhan. Selama kita percaya, believe, kita akan bisa melihat pelangi kehidupan akan terjadi dalam hidup kita. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Yang keempat terakhir, sudah diberkati amin? Nih poin yang penting. Buat Pak Peter, Bu Cecilia, saya tidak terkecuali berapapun usianya. Ingat, jangan pernah berkata, saya masih muda. Malah yang saya baca dan saya dengar, yang meninggal muda itu lebih banyak daripada yang udah tua. Kenapa? Sudah tahu? Ini semakin kita usia nih, semakin kita berjaga-jaga. Kita tahu umur kita gak terlalu banyak. Kalau masih muda kan gak berjaga-jaga. Nah itu dia kejadiannya. Makanya yang meninggal saat ini lebih banyak yang muda. Data statistik di Jabodetabek yang meninggal di bawah 50 tahun itu 76% dibandingkan di atas 50 tahun. Kaget kan saudara? Kenapa? Kalau kita udah di atas 50 tahun, kayak gini nih 54, ya lebih jaga-jaga, lebih berhikmat. Kalau masih muda kan nyawanya kayak nyawa kucing, kayak ada 9. Ngebut semau-maunya, seenak-enaknya, hidup semau-maunya kayak nyawanya ada 9. Jadi jangan pernah berpikir, oh ini buat yang tua-tua. Enggak, buat kita semua. Termasuk buat juga EJ, my son. Buat Jacob juga sama, Rachel. Yang terakhir, pada saat kita berhadapan dengan kematian, 5 menit terakhir, this is very important. Surga menanti kita. Yang amin tuh yang tua-tua, yang cuma 3 orang. Tuh saya.
Yang lain gak mau cepat-cepat ke surga. Pada saat kita berhadapan dengan kematian, surga menanti kita. Amin. Ada perkataan demikian. Di mana ada kehidupan, di situ ada pengharapan. Sering kita pakai, tapi buat saya salah. Buat saya, when there is Jesus, there is hope. Waktu ada Yesus, disitulah ada pengharapan. Oh, kita berikan tepuk tangan dong yang meriah buat Yesus. Hope artinya apa? Bahasa Inggrisnya having only positive expectation. Hanya punya ekspektasi yang positif adalah orang yang punya pengharapan. Yang pertama, Tuhan berikan pengharapan waktu kita berduka. Firman Tuhan berkata di 1 Tesalonika 4 ayat 13. Supaya kamu jangan berduka seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai harapan. Kayak orang-orang yang enggak dalam Tuhan, kalau ada masalah sedikit tuh kayak jungkir balik. Ya oke lah, kita manusia boleh sedih, boleh, tapi jangan berkepanjangan. You have to be tough, you have to be strong. Banyak orang kok bisa ya, Pastor kuat kok bisa begini. Ya tergantung lah kita. Kalau kita adalah orang yang gampang ngoyo, sedikit lagi ngeluh-ngeluh, nangis-nangis terus gitu, komplain, be tough. I'm a survivor sejak dari kecil. Dari usia 3 tahun, I have no parents. Dari usia 11 tahun saya jadi anak jalanan. I'm a overcomers. Saya sendiri biasa kok. Saya hari ini di rumah siapa, besok di rumah siapa, jam 3 siang belum makan, baru makan jam 5. Makan di warteg, gak punya uang. Maka itu saya bilang, jadi orang harus tough. Gak semua hidup dalam keadaan silver plate, semua tersedia. Paulus berkata, aku tahu waktunya kelimpahan, waktunya kekurangan. Aku tahu waktu makanan ada, makanan tidak. Sakit, waktu sehat. Be grateful. Karena itu mindset saudara kuat. Kalau enggak, walaupun spiritual kuat, mindset enggak kuat, habis saudara digerogoti. Be strong. Setiap kita akan menghadapi duka cita. Saudara lihat, Yesus dan Yairus berjalan. Dan Yairus berkata dalam hatinya, bisa sembuh gak ya? Anakku masih bisa sembuh gak? Benar gak dalam perjalanan tiba-tiba dapat kabar anaknya sudah menanggil, udah meninggal. Tapi akhirnya mereka berjalan lagi kan. Sudah tahu waktu mereka berjalan dari jauh, itu musik gak sebagus kayak begini. Itu ada drum, ada musik, tapi musiknya tuh sengaja yang Yairus itu kepala rumah ibadat, orang terhormat, semakin kaya duitnya, semakin dia bisa bayar itu orang-orang yang cuman hanya nangis lagi. Nangis sekeras-kerasnya tuh dari jauh udah kedengaran, udah suaranya fals, saudara. Musiknya udah berantakan. Ada trompet, ada drum, ada semuanya. Pokoknya mereka teriak-teriak saat itu. Dan Yesus masuk di ayat 39 berkata, kenapa kalian nangis? Anak ini gak mati kok, lagi tidur. Mereka ketawa, kita ini lebih tahu daripada siapa sih lu? Katanya, ini kita expert tentang kematian, udah jelas mati. Ini kamu siapa? Saya ngebayangin gak saudara? Karena di ayat berikutnya, itu Yesus usir semuanya, mereka lari. Padahal mereka gak tahu siapa Yesus. Tapi saya percaya Yesus berbicara melototin mereka dengan otoritas. Lu gak tahu gue siapa misalnya kayak gitu. Kabur tuh mereka semuanya. Hari Yesus panggil Yairus dan istrinya masuk. Yesus lagi mengajarkan kepada kita semua. Dengarkan baik-baik. Waktu kita sedang menghadapi kematian, keuangan, kematian, hubungan keluarga, kematian, sakit, penyakit, apapun juga. Jangan sampai saudara punya sudut pandang yang salah. Kehilangan fokus, gak lagi punya iman kepada Tuhan. Cuman hanya ngomong ya, kayak bebek sama ayam. Saya selalu ajarkan, jangan jadi bebek sama ayam, banyak ngomong saudara, jadi eagles. Artinya apa? Ya udah berharap, bersandar kepada Tuhan.
Be productive in your life. Orang yang suka banyak ngomongin orang, hidupnya gak menarik. Kalau hidupnya gak menarik, ya dia punya banyak waktu untuk ngomongin orang. Kalau hidupnya menarik, sibuk, produktif, gak ada waktu. Karena dia masih harus memikirkan banyak hal dalam hidupnya. Tapi kalau gak tahu mau kerja apa, bingung, ya udah gosip sini lah, ngomongin itu lah, ngomongin itu. Grief is a painful process for everyone, including Christian. Tapi inilah sebuah proses. Duka cita itu bukan akhir segala-galanya, proses. Gak ada manusia yang gak ada mengalami masalah. Benar? Mazmur 23 ayat 4, yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Yesus yang akan menuntun kita. Yesus punya perspektif berbeda atas kematian. Kenapa? Buat orang dunia, hidup ini sekarang nih, ya udah segala-galanya. Makanya dia bombardir aja selama dia hidup. Dia gak mikirin lagi, nanti lu kalau udah napas yang terakhir kemana? Kemana? Nih pas, saya kan mendampingi adik saya, meninggal waktu di umur 33, papanya Jason. Itu di tangan saya, pelukan saya. Sampai nafas yang terakhir. Itu saya masih melihat pertama kali dan belum pernah lagi sampai hari ini. Terus abis sudah hilang, detik 2 detik kemudian sempat kayak hilang. Kemana setelah itu? Kalau kita nggak mengerti, kita ya udah kita hidup sekarang aja udah. Ya berapa lama paling saudara berapa lama hidup. Tapi di mata Tuhan ada kehidupan yang kekal. Tuhan berikan pengharapan dan Tuhan berikan pengharapan pada saat kita harus meninggal, saudara. Makanya Paulus pada saat waktu itu berkata demikian. Ini menarik di ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah apa, saudara? Keuntungan. Jika aku harus hidup di dunia ini, aku mau jadi berkat. Wow, thank you Jesus. Saya janji sama Tuhan, sampai akhir kehidupan saya, I will serve Jesus for the rest of my life. Saya mau mati menghembuskan nafas yang terakhir mengiringi Tuhan. No matter what, mau orang menghalangi apapun juga, Jesus is everything for me. Karena saya boleh ada, it's because of His grace. Because of His love. Bukan karena love orang. Saya gak peduli sudah. But because of Jesus. That's why for me, Jesus is all I need. Jesus is everything. Oh, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Haleluya. Sudah mau tahu kabar baik? Kalau kita mengiringi Yesus adalah win-win situation. Kalau kita hidup untuk Kristus. Mati adalah sebuah keuntungan. Ada koin gak? Sugi punya koin gak? Ada yang punya koin gak? Koin, pinjam. Oh, koin. Saudara koin. Siapa yang mau main koin sama saya? Rita, sister Rita, mau koin? Cepetan, mau gak? Oh gak mau, ya udah. Mau main koin gak? Ini koinnya ada sini. Mau gak? Oke, sister Oong ya, maju. Dia gak ngerti. Ya udah. Ini koin ini ada 2 sisi. So, ini ada 500. Sisinya lagi apa sih gambar burung ya? Kamu mau, kalau Pastor Tos ini bukan judi ya, kalau Pastor Tos yang kelihatan mau ada 500 atau ini? Menurut sisa. Ya, setelah dilempar kalau jatuh, kamu pilih yang mana? Yang 500 ini atau yang burung? Burung ya. Kita lihat ya. Kalau untung, kamu dapat hadiah. Bener burung. Ya, begitu. Tadi diajak si Rita nggak mau soalnya dia. Ya udah. Nggak tahu kan? Iya. Makanya lain kali harus mau. Aduh. Nah saudara, apa yang saya mau ceritakan? Kalau dunia kan untung-untungan seperti itu. Tapi dalam Tuhan mengiringi Yesus, nggak ada untung-untungan. Mati, bukan 25.000. Duit lagi bikin. Dibilang apa? Mati adalah, coba baca. Hidup adalah Kristus, mati adalah
Hidup ya untuk Kristus jadi berkat. Mati adalah keuntungan dalam Yesus. Nggak ada untung dan rugi. Untung selalu. Oh, kita berikan tepuk tangan dong yang paling luar. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Kalau kita dalam Tuhan, Tuhan bisa merubah kekalahan jadi kemenangan. Disappointment jadi appointment. And when you know Jesus, ini penting. Ada waktunya akan datang. Saudara akan tidur begini. Ini nafas saudara yang terakhir. Waktu saudara buka mata, dengarkan baik-baik semua. When we open our eyes, waktu kita dalam Yesus, saudara ketemu siapa? We will see Jesus. Mati kan? Buka mata, langsung surga. Karena ini khotbah, bukan hanya khotbah, menyembuhkan. Waktu kita meninggal, tubuh kita itu udah seperti gini yang kita lihat di ibadah penghiburan. Tapi roh kita langsung ke surga. Waktu saya di Amerika kerja, saya tuh punya penyakit yang gak bisa ke ruangan tertutup. Kayak ada serangan jantung. By the way, my spiritual son, Bernard, lagi dari Amerika, lagi datang sama istrinya juga, sama anaknya. Congrats, ini Bernard benar-benar kecil sama Adrian, papa mamanya, Petrus, Sister Clara, terus our beloved family. Tiba-tiba saya kena serangan di Holiday Inn di Florida. Saya sebelum kena serangan, saya tahu nih. Saya telepon ke front desk, saya bilang heart attack, tapi bukan heart attack, tapi seperti heart attack. Dan tahu-tahu waktu saya bangun, saya udah di ruangan ICU di hospital. Mama saya kemudian seminggu kemudian langsung datang ke sana. Ternyata saya pingsan, saudara bayangkan kalau nggak tolong. Tapi saya berpikir, siapa yang bawa saya ya? Masuk ke ambulans 911, di bawah saya nggak sadar sama sekali. Tahu-tahu bangun udah semua alat-alat lengkap, apalagi di Amerika kan, karena mereka melihat ini sebuah serangan jantung. Nggak tahu prosesnya. Itu yang akan terjadi waktu sudah mati. Saya tidur, nafas yang terakhir. Sudah nggak mikirin lagi siapa yang bawa. Yang jelas yang bawa adalah Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apakah sudah siap menghadapi kematian? This is my question. Bisa datang sore hari ini, bisa besok. Siap nggak sudah menghadapi kematian? Kalau saudara bilang siap, maka berikutnya adalah kita bisa tersenyum menghadapi kematian yang akan harus menjemput kita. Tapi jika saudara belum mengenal Yesus, hari ini ada kesempatan untuk saudara berkata, Lord, I need Jesus more than anything. Supaya waktu saudara menghembuskan nafas yang terakhir, we can all gather together in heaven. In Jesus' name, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati.